Jadi kalau aku boleh cerita, bentar. Kita cut dulu. Aku okay. Cut bentar. Kita langsung mulai di sini ya. Ya. Intinya kita ngobrol tentang karirnya Dimas, karirnya Cory, tentang butik, dan next project. Ya. Bentar ya. Ya. Plaza Semanggi ada di butik kita, butik kecil, kita menamakannya indoor mini space. Ya, indoor mini space ini adalah berisi koleksi perancang-perancang dari seluruh kota di Indonesia. Kalau yang dari Jakarta ada dari Korika Studi, ya. Terus kalau dari Jambi ada Ediva, ini batik Jambi, oke. Kemudian ini Korika Studi, ya. Ini rancanganku, ya. Oke. Ya ini kalau yang ini rancangan Korika Studi mix dengan batik jerumat dari ini jerumat dari Jambi, ini batik Jambi, yang ini ya. Ini Lampung, yang ini Lampung, yang ini Lampung, ya. Yang ini Sulawesi Tenggara. Ini dari koleksi siapa? Yuli Kaimudin. Kebetulan ada Korika Studi, kita ya ini Korika Studi. Cory. Halo. Ini Henry. Assalamualaikum Dimas dan Mbak Cory, apa kabar? Waalaikumsalam. Seru banget ya, mau lagi pandemi baru. Ya udah mulai rame deh, langsung opening butik. Alhamdulillah, karena kita harus apa istilahnya mencoba bangkit ya, menyambut era baru dari sikon terbarukan yang sekarang ini, ya kan. Nah kalau kita nggak siap-siap untuk tinggal landas, nanti kita susah. Kita kan udah 2 tahun lebih ya. Ya. Terlalu lama banget going down gitu, terlalu tiarapnya baru sebetulnya. Alhamdulillah kalau pesanan mungkin masih ada. Tapi kalau misalnya kita bikin tren atau kita bikin mengikuti musim gitu kan, biasanya kita per 6 bulan, lalu 6 bulan kita bagi 2, jadi per 3 bulan lagi kita ada style baru lagi. Itu kita nggak, selama 2 tahun sebelumnya kita nggak bikin, karena ya kalau kita bikin kita mau kemanain. Karena yang lagi tren kemarin ini adalah baju di rumah, ya. Baju di rumah yang cantik gitu, supaya bisa selfie cantik, daster cantik, piyama cantik gitu kan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang karena udah mulai bisa keluar, bisa ketemu, walaupun tetap ada pembatasan berjarak gitu, saya berharap bahwa kegiatan offline itu silaturahminya bisa langsung tatap muka, ya kan. Nah menyikapi hal itu, harapan kita ya orang udah mulai dandan gaya lagi, tapi tentunya gaya dengan kekinian yang sekarang ini, ikon yang sekarang. Ya. Terus
butiknya sendiri ini kan saya lihat tadi kumpulan beberapa desainer. Jumlahnya ada berapa ya, Kori? Sekarang yang sudah partisipasi itu ada 10. Oke. 10, 12 sama saya sama Dimas. Tapi akan ada lagi nanti yang dari Kalimantan, tapi belum katanya hari ini. Jadi intinya saya mau mengajak desainer daerah untuk berani branding di Jakarta. Oke. Supaya wawasannya juga akan tambah. Karena fashion di daerah tidak akan sama dengan di ibu kota. Oke. Ya, jadi secara tidak langsung memberikan semangat kepada mereka semua untuk lebih kreatif, lebih bisa beradaptasi, lebih inovasi, lebih ke tren market gitu loh. Jadi pokoknya semua ini banyak kayak Dimas nih mengedukasi semua di sini. Nanti kita kasih report sama mereka. Jadi umpamanya baju saya laku, saya kasih tahu nih yang laku kayak gini. Baju Dimas laku, yang laku kayak gini, gitu loh. Jadi semuanya saling mengetahui market apa yang lagi in atau yang laku gitu. Gitu. Jadi ya itu intinya begitu ya. Jadi bersama berwirausaha. Ya. Tapi aku pengen nanya gini loh, aku kebetulan ada sedikit pernah dulu kerja di fashion. Dengan sekarang satu butik itu ada beberapa desainer. Sementara masing-masing desainer itu dia punya konsep sendiri, punya tema sendiri. Akhirnya tabrakan nggak dengan tema si desainer lain? Oh, kalau seperti itu gini, karena kita kan tagline-nya adalah cultural vibes, ya. Jadi kita berdasarkan sesuatu yang sifatnya culture, ya. Culture kita itu kita tuh dari lahir sampai kita meninggal itu kita butuh kain, ya kan. Waktu lahir kita perlu kain popok, waktu meninggal kita perlu kain kafan. Ya, benar. Oke. Nah, kenapa Citra Wastra Indonesia ya semua bahan yang diproduksi di Indonesia atau bahkan misalnya nggak apa-apa juga ada bahan impor tetapi diolah di sini ya itu adalah image ya berarti kan image baru dari sebuah kain ya menjadi sebuah karya terbarukan. Nah, menurut saya kalau masing-masing desainer punya gagasan tersendiri dalam hal ide desainnya itu memberikan kekayaan dari butik kita ini bahwa butik kita jadi beragam. Ya kita jadi nggak seragam karena kan yang kalau misalnya tadi kita lihat ada yang dari Lampung, ada yang dari Jambi, mereka dengan stylenya masing-masing. Itu mereka udah punya klien tersendiri cukup kuat yang terutama juga yang dari Sulawesi Tenggara juga punya langganannya tersendiri atau seperti yang di Jakarta ada selain saya dan Kori ada Dini dari Rumah Katumbiri gitu itu juga dia punya keunikan punya kekhasan tersendiri. Oke. Kalau yang ada seleksi mau masuk ke butik itu? Gimana? Seleksi nggak desainer daerah mau masuk ke situ ada seleksinya nggak? Oh syaratnya harus ABC gitu? Jadi gini, kami punya toko, maksudnya punya butik ya, punya tempat bersama berwirausaha dengan satu prinsip kita sama-sama branding dan sama-sama maju. Jadi segala sesuatunya setelah bergabung itu kita satu sama lain memberikan satu wawasan ya kan? Umpamanya kalau dari senior Dimas memberikan pengetahuan, tetapi kalau sesama tenan, sesama desainer itu mereka melihat wawasan itu tidak kita tutup-tutupi. Tapi kalau masalah harga mungkin kita akan tutupin karena harga saya mungkin sama yang lain belum tentu sama.
Tapi yang kita bicarakan ini adalah style, ya kan? Jadi kita membuka sesama tenant, sesama desain, jangan tenant deh, sesama desainer atau UKM untuk menganggap bahwa ini suatu hal yang apa ya, kolaborasi ya, kolaborasi toko bersama gitu. Jadi kita memberikan satu apa ya, nuansa yang mereka itu punya kebebasan gitu. Ya, makanya jadi kalau seperti cultural vibe itu banyak artinya di dalam kepribadian yang lebih vibe ya, lebih ada vibrasi, jadi tidak monoton gitu. Artinya kita menyebarluaskan sebuah kebiasaan baru, adab baru. Tentunya adab baru itu kan berdasarkan adat istiadat yang lampau. Atau pribadi masing-masing desainer is cultural mereka juga kan? Ya. Bukan hanya masalah kultural, etnik atau tenun atau apa, tapi pribadi desainer aja is a vibe gitu loh. Iya. Dan desainer yang untuk gabung ke situ harus member APPMI? Enggak. Bebas. Bebas. Wah, ya. Kebetulan jadi ini ada beberapa ini APPMI. Kebetulan memang ada APPMI, ada yang dari IFC misalnya, nggak menutup kemungkinan dari siapa saja. Bebas. Oke. Nggak mau membuat satu pembatasan. Karena ada blok-blok ya. Saya ini adalah masanya kita berjuang bersama. Dan kolaborasi. Kolaborasi bersama. Supaya fashion kita itu benar-benar jadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk butik baru ada bikin show apa gitu openingnya? Opening kita belum bikin grand launching, tapi mungkin after Lebaran grand openingnya ya. Nanti kita undang. Sekarang masih soft opening. Nanti sesudah Lebaran baru grand opening, udah pasti dibayangkan tuh sudah ada nih. Karena ini tempat kita usahakan jadi cozy ya. Desainer bisa terang show, bisa IG live, bisa gitu. Promote themselves gitu loh, ya kan? Dan kita bisa menyediakan tempatnya buat Henry kalau nanti Henry wawancarain. Ada di sisi panggung. Ada di sisi di dalam ruang kita. Ini ya sebentar itu ya. Nah, ini tuh backgroundnya bagus. Ya. Oke. Jadi aku bisa siapin nanti, tinggal aku siapin sofa. Pas opening nanti ya. Ya pas openingnya nanti kita bisa wawancara satu persatu siapa aja yang hadir di sini gitu kan. Boleh. Good. Gini, ide yang bikin butik siapa ini? Dimas atau Kori atau gimana idenya? Sama-sama. Sama-sama. Tapi dari awal memang kami sudah lama banget dulu kita suka ngobrol bahwa kalau kita nggak bersatu, kita nggak akan kuat, ya kan gitu. Bahwa memang ada dinamika, ada perbedaan. Kita juga tahu bahwa asosiasi mengusung prinsipnya sendiri, ya kan, atau komunitas mengusung prinsipnya sendiri, nggak apa-apa juga. Tetapi kalau kita di dalam itu nggak kelihatan solid, itu kita nggak bisa kuat di negeri sendiri. Saya poin terdepannya adalah kita dulu bisa dihargai oleh bangsa kita sendiri, ya. Baru kita mau fight dengan negara lain, oke. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa. Sekarang globalisasi itu harus negaranya sendiri, orang-orang dari negara itu sendiri yang solid. Oke. Terus dengan ya, ada kan? beberapa desainer nih, Dimas, dalam satu area, hingga muncul kompetisi dong. Kompetisi masing-masing desainer.
Gimana triknya supaya kompetisinya sehat, kompetisinya aman, dan ya gitu deh, safe buat semua. Gini, karena bukan satu persyaratan. Jadi kami tidak menjanjikan market kepada para peserta, desainer atau UKM. Kami hanya menjanjikan untuk mendapat kesempatan branding bersama. Branding bersama ya. Jadi masing-masing tenant kalau saya upload di IG semua saya tag. Dan mereka pun harus copy paste membuat juga promo masing-masing. Gitu. Jadi karena segala sesuatunya juga yang saya istilahnya gini loh. Ya. Bentar ya. Yuk sini. Dari mana? Dari mana? Dari ini ada dari APPB Kaltim mau ikut sini. Ikut. Mereka habis show. Ini APP yang dari Kaltim baru datang. Silakan sini. Mereka baru show di IFW. Oh iya. Bajunya bagus. Boleh buka masker, boleh kamu. Kalau kasih tahu namanya siapa? Dia kemarin baru show di IFW ya. Ya, kalian namanya siapa, kenalin toh? Nama saya Dani. Halo, nama saya Rajes. Ini yang dari Kalimantan. Dari Batik Melayu Kutai. Ya, ini Batik Melayu Kutai, Rajes. Rajes, saya dari Java Board. Java Board. Kemarin show di Indonesia Fashion Week. Ya, mereka. Jadi bajunya bagus, terus jadi mereka habis show. Saya lihat bajunya bagus. Mereka itu dibina oleh Dekranasda ya? Ya. Dan Jadi, Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia. Lalu saya bilang, kenapa nggak mau gabung aja? Karena kalau di sini saya tidak menjanjikan seperti saya bilang, tidak menjanjikan market, tapi kita sama-sama branding. Ada satu tempat yang saya rasa cukup reasonable harganya ya, enggak. Maksudnya untuk sebulan tidak memberatkan kan? Tapi kita sama-sama branding. Nah, brandingnya kita saling aktif ya di sosmed. Gak ada lain. Nah, terus bajunya juga nanti ya saya dan Dimas itu akan memberikan satu kesempatan kepada siapapun yang bergabung di sini untuk bisa membrandingkan secara dengan video atau foto atau di instalasi di boneka gitu loh. Ya kan nanti jadi yang penting kita tuh aktif gitu. Karena toko ini bukan kita mau cari bakal banyak duit, bakal dapat omset enggak, tapi nama kita naik. Setuju? Nah, setuju. Karena tergantung dari kita kuatnya di sosmed. Kalau kita punya tempat, sosmednya juga kita melempem, siapa orang mau tahu. Benar. Ya, tapi kunci dari sosmed itu adalah satu, quality. Ya. Jahitan harus bagus karena foto. Ya kan? Kalau masalah harga nggak akan diekspos. Yang penting karyanya itu harus tampil maksimal di sosmed. Karena kalau jahitannya nggak bagus, mungkin agak diumpetin mungkin bisa ya kan. Tapi saya berharap dari semua peserta yang ikut gabung, mereka memberikan quality yang terbaik dan desain yang terbaik yang pantas untuk diekspos. Yes. Nah itu. Jadi kita nggak ada saling nggak akan kan tadi ditanya bakal ada kompetisi lah gitu. Ada kompetisi lah pasti. Nggak ada, persaingannya bukan di toko, persaingannya di sosmed. Oke. Iya kan? Nah kalau persaingannya di sosmed ya mereka punya klien akan datang ke sini beli bajunya mereka. Kalau di toko sih nggak ada persaingan. Karena yang walk-in aja belum tentu kenal kita kan. Gitu. Itu tujuan saya gitu loh. Jadi apalagi yang muda-muda dari daerah, dia punya semangat gitu loh. Oh, gue in di Jakarta, nama gue udah muncul di Jakarta, betul ya? Nah itu. Ayo ngomong deh, ini ngomong nih, wawancara aja sekalian tuh. Jadi, mau gabung sekalian lanjut boleh? Halo. Aku
Aku panggilnya siapa nih? Gimana Pak? Aku panggilnya siapa? Boleh Rajes sama Dani. Dani. Ya. Dani. Oke. Apa target Berani masuk Jakarta untuk pasar?